Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit siklus penggajian dan personalia. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan, dan audit atas siklus penggajian dan personalia mencakup pemahaman mengenai pengendalian internal, penilaian risiko pengendalian, pengujian pengendalian substantif atas transaksi, prosedur analitis, serta penggunaan atas rincian saldo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia dengan siklus lainnya. Yang pertama, hanya ada satu kelas transaksi untuk penggajian. Penggajian hanya memiliki satu kelas transaksi karena penerimaan jasa karyawan dan pembayaran jasa tersebut melalui penggajian yang biasanya terjadi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, transaksi pada umumnya lebih signifikan ketimbang akun neraca terkait, seperti penggajian akrual dan potongan pajak yang biasanya bernilai lebih kecil dibandingkan dengan total transaksi selama tahun berjalan. Yang ketiga, pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan yang lebih kecil sekalipun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akun dan transaksi yang terdapat dalam siklus penggajian dan personalia. Ada beberapa akun dalam siklus penggajian dan personalia seperti kas di bank, upah, gaji, bonus, dan komisi lainnya, tenaga kerja langsung, beban pajak gaji akrual, dan pemotongan pajak penghasilan. Berikutnya mengenai fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia, serta dokumen dan catatan yang terkait. Yang pertama, sumber daya manusia. Pertama, catatan sumber daya manusia adalah meliputi data seperti tanggal mulai kerja, investigasi personil, tingkat pembayaran, pengurangan yang diotorisasi, evaluasi kerja, dan tanggal berhenti kerja. Kemudian formulir otorisasi pengurangan. Formulir ini digunakan untuk memotong pengurangan gaji termasuk jumlah pembebasan untuk pemotongan pajak penghasilan, obligasi tabungan, serta iuran serikat kerja. Yang terakhir, formulir otorisasi tingkat pembayaran. Formulir ini digunakan untuk mengotorisasi tingkat pembayaran dengan sumber informasinya adalah kontrak tenaga kerja, otorisasi oleh manajemen, atau otorisasi oleh dewan direksi. Yang kedua, pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, kartu waktu. Kartu waktu adalah dokumen yang mengindikasikan waktu per jam karyawan memulai dan berhenti bekerja setiap hari, serta jumlah jam kerja karyawan. Kartu waktu ini dapat berupa formulir kertas atau elektronik. Kemudian tiket waktu kerja. Tiket waktu kerja adalah formulir yang menunjukkan pekerjaan mana yang akan dikerjakan oleh karyawan selama periode tertentu. Kemudian file transaksi penggajian. File yang dibuat oleh komputer ini mencantumkan semua transaksi penggajian yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode. Selanjutnya, jurnal penggajian. Laporan ini dibuat dalam file transaksi penggajian yang pada umumnya mencantumkan nama karyawan, tanggal, jumlah penggajian kotor dan bersih, jumlah pemotongan, serta klasifikasi akun. Yang terakhir, berkas induk penggajian. Berkas induk penggajian adalah file komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi penggajian bagi setiap karyawan dan mempertahankan total upah karyawan yang dibayar selama tahun tersebut hingga tanggal saat ini. Yang ketiga, pembayaran penggajian. Pembayaran penggajian terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, pembayaran gaji. Pembayaran gaji diserahkan kepada karyawan sebagai pertukaran atas jasa yang telah dilaksanakannya. Pembayaran dapat dilakukan dengan cek atau disetor secara langsung ke rekening bank setiap karyawan. Yang terakhir, rekonsiliasi rekening bank penggajian. Rekonsiliasi rekening bank independen merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk mengurangi kesalahan atau kecurangan yang terdapat dalam sistem penggajian. Yang keempat, penyiapan SPT pajak, penggajian, dan pembayaran pajak. Terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, formulir W2. Adalah formulir yang dikirim ke setiap karyawan yang akan mengikhtisarkan penghasilan karyawan selama tahun kalender. Yang berikutnya, SPT pajak penggajian. Formulir yang diserahkan ke unit pemerintah untuk menunjukkan pembayaran pajak yang dipotong dan pajak perusahaan. Demikian hasil penjelasan saya mengenai siklus penggajian dan personalia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.